Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video Grand Swiss 2023 babak kedua. Tadi sudah kita ulas permainannya Medina Aulia Wardah yang memetik kemenangan pada game kedua. Alhamdulillah kawan, setelah pada game pertama dia sempat kalah dari pecatur Rusia. Kali ini kita akan ulas untuk kategori opennya kawan dari permainannya Fabiano Caruana yang kembali memetik kemenangan di game keduanya menghadapi rekan senegara Hans Niemann Moke. Mungkin kalian sudah kangen melihat permainan Hans Niemann kawan. Langsung saja ke papan analisisnya, tak perlu saya jelaskan satu persatu mengenai hasil di babak kedua ataupun klasemennya. Masih di babak kedua, masih tersisa 9 babak lagi, masih cukup panjang kawan. Saya ini sedikit salut kawan kepada Hans Niemann ini. Salut terhadap perjuangannya. Dia sangat serius menekuni karir catur ketimbang pecatur-pecatur muda Amerika Serikat lainnya kawan. Macam siapa? Sam Sevian ataupun Ray Robson, Jeffrey Xiong yang sering bermain di negaranya sendiri alias tidak mau keluar kandang. Sedangkan Hans Niemann selama 2 tahun terakhir sering kita lihat mengikuti turnamen-turnamen terbuka kawan. Untuk mendapatkan elo tambahan mencapai 2.700 lebih, ya mungkin sampai 2.800 agar sering bermain di event-event utama dunia. Itulah yang membuat admin salut kawan dengan perjuangan Hans Niemann dengan skala kontroversial yang pernah dia buat. Oke, langsung saja ke langkah pertama dari Fabiano Caruana yang pegang putih kawan, mengawali dengan pion E4 pion raja. Dan ini merupakan pertemuan kelima mereka kawan dalam permainan standar atau klasikal. Dan 4 game sebelumnya, Caruana ini sapu bersih semua game kawan. Dan uniknya lagi, 4 kemenangan Caruana di game-game sebelumnya kawan, Caruana selalu pegang hitam. Baru kali ini Caruana pegang putih saat melawan Hans Niemann. Pion E5 balasan dari Hans Niemann. Kuda F3, kuda C6, kita temui pembukaan Ruy Lopez dari Fabiano Caruana. Dan Hans Niemann memilih pertahanan 2 kuda atau Berlin Defense. Pion D3 dipilih oleh Fabi. Memilih variasi yang solid untuk mensolidkan pion pusatnya. Tidak terburu-buru menawarkan permainan terbuka dengan rokade. Kemudian kuda ambil pion E4, ada benteng E1, pion D4 yang mengajak permainan Berlin endgame nanti kawan. Tidak. Santai saja pion D3, Fabi mainkan. Buka akses bagi gajah, perkuat posisi pion pusatnya. Gajah C5 lanjut Hans Niemann. Dan di sini gajah sikat kuda C6 diambil balik menggunakan pion D. Ini cukup penting kawan. Ambil balik menggunakan pion D ini bertujuan untuk menghentikan potensi kehilangan pion pusat oleh kuda ini. Kalau kuda langsung caplok, bahayanya kan di sini. Ancaman skakmat, kuda juga terancam, putih cepat kalah. Jadi cukup penting ambil balik menggunakan pion D sekaligus buka akses bagi gajah terang segera berkembang. Pion H3 terlebih dahulu sebelum rokade kawan, kontrol petak G4 terlebih dahulu. Nah, di sini kuda mundur ke petak D7. Memang terlihat kawan, gajah ini terblokade aksesnya berkembang. Tapi langkah kuda untuk pertahankan pion pusat ini cukup lazim. Masih di tahap teori pembukaan pertukaran gajah sikat kuda C6 tadi kawan. Dan ini pun langkah terkuat versi engine komputer Stockfish. Pion C3 bisa kalian lanjutkan. Ataupun juga rokade amankan raja terlebih dahulu. Kuda C3 bisa dilanjutkan. Fabi memilih dengan kuda C3 terlebih dahulu. Hans Niemann rokade. Setelah gajah E3 menantang pertukaran, ditolak oleh Hans Niemann mundur ke D6. Fabi akhirnya rokade. Hans Niemann keluarkan benteng ke E8. Kosongkan ruang juga bagi manuver kuda. Kalaupun ingin lompat nanti sampai petak G6 kawan. Kuda D2. Apakah persiapan pion F-nya segera didorong untuk membuka lajur F ini? Kuda F8 terlebih lanjut Fabi. Kuda F8 terlebih dahulu lanjut Hans Niemann untuk buka kembali akses bagi gajah terang berkembang. Fabi melangkah kuda C4 sekarang. Serang gajah gelap dilepas memilih kuda G6. Fabi tidak terburu-buru melakukan pertukaran kawan. Kalau melakukan pertukaran sekarang ya posisi pion hitam kembali pulih. Memilih dorong pion D4 sekarang untuk membuka lajur-lajur pusat kawan. Sekarang gajah E6. Sedikit menahan pertukaran kawan. Coba serang kuda C4. Kalau Stockfish menyukai pertukaran terlebih dahulu di sini, mungkin kuda ambil gajah D6 terlebih dahulu, diambil balik menggunakan pion, menteri bisa keluar untuk ambil balik pion D4. Itu jalur Stockfish kawan. Tapi memilih dengan gajah E6 terlebih dahulu, akhirnya Fabi bertukar kuda sikat gajah D6. Diambil balik menggunakan pion, dorong pion D5 lagi di sini Fabi. Akhirnya diterima juga dengan pion C pukul pion D5, kuda yang ambil balik kawan.
Nanti jika terjadi pertukaran, menteri bisa keluar dan pion ini menggantung, bisa diserang nanti di lajur D. Itulah harapan dari Fabi, kawan. Di sini menteri naik ke petak D7 terlebih dahulu, kemudian menteri naik ke petak D3, siap berikan ruang bagi salah satu bentengnya kawan digeser ke lajur D, dan akhirnya gajah sikat kuda. Benteng A C8 juga salah satu opsi untuk bermain kuasai lajur yang semi terbuka di lajur C. Tapi seperti yang saya sebut tadi kawan, dengan pertukaran di petak D5 memberikan kesempatan menteri untuk hentikan laju pion ini dan mudah diserang nanti kawan. Di sini diikuti gajah ke sini untuk serang pion. Kita lihat saja apa rencana dari Hans Niemann untuk menghentikan potensi kehilangan pion pusat. Udah manuver terlebih dahulu untuk serang menteri kawan. Menteri mundur ke D3. Pion D5 segera diadu agar tidak mempunyai pion lemah di pusat. Pion E pukul pion D5, menteri ambil balik menantang pertukaran, ditolak, keluarkan benteng FD1, benteng ED8 kawan, pertahankan posisi menteri di pusat, dan Fabi melangkah menteri E2 menghindari pertukaran, dan discover sekarang, menteri bergeser ke A5, menterinya keluar ke G4 sekarang, Fabi kawan. Apakah diikuti nanti dengan benteng ini menusuk ke baris ke-7, diikuti benteng satunya ditumpuk kawan, ataupun gajah ini bergerak memberikan ancaman skakmat di petak G7. Di sini menteri ke C7 yang terkuat kawan, tapi memilih menterinya ke A6. Apa maksud dari Hans Niemann? Apakah siap digeser untuk menantang pertukaran kawan? Kalau kita lihat dalam permainan seperti ini, di mana kualitas perwira sedikit berbeda dengan kekuatan gajah yang badannya besar, jangkauan serangannya panjang kawan ketimbang kuda. Kuda ini lincah, tapi pergerakannya tidak setajam gajah dalam permainan di papan terbuka. Kita mendapati papan terbuka sekarang, tentu Fabi sedikit diunggulkan dengan posisi gajah gelapnya ini. Permainan berlanjut kawan, kesalahan dari Hans Niemann ini dimanfaatkan Fabi, pertukaran benteng terlebih dahulu dan ditantang kembali di lajur D. Ditolak kawan. Kalau diterima sepenuhnya, menteri ini akan kuasai lajur pusat yang terbuka penuh. Awas ada ancaman skakmat. Mungkin kuda C6 ini untuk antisipasi ancaman skakmat. Menteri langsung menusuk ke baris ke-7. Ancaman skakmat bisa terjadi. Pion H6, kalau pion G6 bahayanya di sini kawan. Nah, di sini dibatasi ruang. Ancaman skakmat tak terhentikan. Kalau bermain dengan pion H6, ya menteri melakukan skak di sini. Jatuh satu pion hitam kawan. Dan tetap menjaga posisi pionnya dari ancaman menteri hitam ini. Tentu di sini Fabi lebih diunggulkan. Memilih mempertahankan bentengnya. Kembali ke A8. Benteng naik ke D7 menempati baris ke-7, ancam kuda. Kuda ke G6 kawan. Dan menteri bergeser ke F3. Pressure pion yang di sini. Pressure pion yang di sini. Menteri ambil pion A2 sekaligus jaga pion F7-nya. Yang terkuat menurut Stockfish tadi, kuda ini bergerak ke petak F4. Blokade akses di sini, tapi pionnya di sini juga melongo. Kalaupun disikat oleh gajah, juga kehilangan satu pion lagi kawan. Menurut Stockfish seperti itu. Atau benteng digeser ke F8, tapi memilih ambil pion A2 sekaligus jaga pion F7-nya. Pion B3, blokade kawan. Awas ada ancaman skakmat berikutnya. Kuda mundur ke H8, perkuat posisi pion F7-nya. Sekarang menteri ambil pion B7, ancam benteng. Benteng digeser ke E8. Kemudian ada menteri C6. Awas hati-hati, ada ancaman discover nanti bisa terjadi kawan. Entah kemana benteng ini mau melangkah nanti, pastinya ada discover juga. Apakah ke sini ambil pion, posisinya terancam nanti. Pion H6, lanjut Hans Niemann menyerahkan pion A7-nya kawan. Ada discover, double attack di sini. Tapi menteri punya kesempatan skak terlebih dahulu. Raja bergerak, kemudian benteng F8 menyelamatkan diri. Di sini menteri ke C4. Tetap mempertahankan pion di sini kawan. Dukungan bagi pionnya juga. Tetap pressure pion yang di sini kawan. Di sini Hans Niemann melangkah benteng D8. Memberikan dukungan lebih kawan. Entah mau kemana. Kemudian ada pion B4 mulai didorong. Benteng B8 coba hentikan laju pion. Dorong pion C sekarang. Benteng bergeser ke D8. Menteri A2 menantang pertukaran. Ditolak bergerak ke E4. Posisi menteri sudah tidak mempunyai ruang yang bagus lagi untuk melakukan counter attack di petak gelap kawan. Karena posisi gajah ini posisinya cukup bagus. Posisi pion kena pin di sini kawan. Nanti tinggal bagaimana pion-pion ini didorong dengan dukungan menteri dari belakang dari gajah di ruang-ruang gelap. Pion B5 lanjut Fabi.
Raja bergeser ke H7 menghindari pin kawan. Persiapan pion F-nya untuk ganggu gajah. Tidak peduli pion B6, pion F5. Menteri A4 menantang pertukaran. Ditolak menteri ke B1. Menteri bergeser ke H4 serang benteng. Sekarang gantian. Benteng bergeser ke D6 serang pion. Di sini ada menteri E7 kawan. Ancam benteng, ancam pion skakmat. Antisipasi benteng G6. Menteri ambil pion E5. Dan Hans Niemann menyerah di langkah ke-41. Dari kemarin ceritanya permainan yang kita ulas ini selalu mempredeli pion judulnya kawan. Enaknya apa judulnya game ini? Di langkah ke-41 kawan, Hans Niemann menyerah. Sudah sangat jelas di sini Fabi sudah unggul 2 pion dengan kekuatan gajahnya yang sangat bagus kawan. Mengawal pion-pionnya dari bawah. Berikutnya ini juga siap didorong bisa promosi. Tujuan menteri ambil pion tadi juga mengawasi ruang gelap B8 nanti bagi pionnya untuk dilantik menjadi presiden baru ke depan. Tak perlu saya perpanjang lagi kawan, sudah sangat jelas. Di sini pun ada potensi juga dukungan bagi menteri untuk pressure pion di sini kawan. Tak perlu saya jelaskan lagi, kalian mau bergerak seperti apa. Potensi-potensi serangan yang akan dilakukan putih seperti itu. Dan itulah kawan permainan dari Fabiano Caruana versus Hans Niemann. Dengan kemenangan ini kawan, rekor pertemuan dari keduanya 5-0 sekarang dari Fabiano Caruana mengalahkan Hans Niemann. Dan dengan kemenangan ini juga mengantarkan Fabi menembus kembali elo rating 2800 di live rating. Tepatnya 2801. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Dan seperti kemarin dan kemarin lusa, bagi kawan-kawan yang baru mampir ke channel kami, luangkan waktu bagi jari, jempol kalian, kelingking kalian, atau mouse kalian untuk pencet tombol merah subscribe itu menjadi abu-abu. Silakan padamkan menjadi abu-abu kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.